Guys, kejap. Please, don't skip this video guys. Di mana pada baru-baru ini dikatakan TNI Angkatan Udara telah membuat Rusia mengirim hal penting buat pertahanan di Indonesia guys. Wow, adakah ini benar? Mari, jom sama-sama kita semak video ni. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan anda kepada channel ini dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel daripada dulu sampailah pada masa kini, yang telah pun subscribe channel aku sejak dulu dan kembali ke channel YouTube aku untuk menonton, untuk menyokong Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua, dan aku hanya mampu untuk mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel yang seperti biasa kita buat di channel bagi-bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan TNI Angkatan Udara bikin Rusia kirim hal penting buat pertahanan di Indonesia, khususnya untuk di Kementerian Pertahanan di Indonesia. Wow, ada apa nih guys? Apa-apa pun mari sama-sama kita semak video ini seperti biasa. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction, dan aku juga mengalu-alukan kalian di luar sana agar drop komen anda ataupun reaction kalian mengenai video ini. Apa-apa pun guys, jom mari kita semak. TNI Angkatan Udara bikin Rusia kirim hal penting buat pertahanan Indonesia. Sukhoi kian mematikan, musuh dijamin kewalahan. Sahabat bagi-bagi, hubungan baik Indonesia Soviet dari dahulu selalu terjalin baik, walaupun sedikit renggang di era Orde Baru. Tetapi sejak reformasi dan di masa pimpinan Megawati, keadaan mulai membaik. Karena pada saat itu untuk mengisi kekuatan pertempuran pertahanan kita banyak membeli dari Rusia karena faktor embargo senjata dari Barat. Apalagi sejak era Pak SBY, ternyata Australia yang tidak lain adalah kaki tangan Barat menyadap komunikasi presiden kita. Betul guys. Tentu jarak kedekatan kita ke Barat otomatis menjauh. Bahkan Rusia pun siap menjual banyak perlengkapan senjata ke kita walau dibayang-bayangi sanksi CATSA. Bahkan Rusia pernah menawarkan kerjasama teknologi persenjataan nuklirnya kepada Indonesia yang masih dipikirkan oleh Indonesia hingga sekarang, karena pasti akan berhadapan dengan segudang peraturan dan teguran. Dan kali ini ternyata Rusia lagi membantu kita dalam mengirim hal penting untuk pertahanan. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, kita dengarkan dulu pesan-pesan dari Paman Jinping dengan full senyum. Apa kabar kalian semua? Tolong didengarkan, saya akan berikan motivasi kepada kalian. Tidak ada apa-apa. Dengarkan dengan hikmat. Kita sudah tahu tidak mungkin akan berpura-pura bahwa subscribe itu gratis, tidak merugikan sama sekali. Tapi entah kenapa kalian masih saja menonton video ini tanpa menekan tombol subscribe. Apa kalian tidak takut jika terjadi pesta nuklir di atas rumah kalian? Jangan kemana-mana dulu, masih ada informasi daripada saya. Kios kebanggaan kita akan, dan kalian bisa langsung memesan daripada tim bagi-bagi. Tapi ingat, tidak boleh ngutang. Silakan pesan sekarang juga dan kita akan nartokan dunia ini. Sahabat bagi-bagi, Indonesia dan Rusia selama ini bekerja sama secara baik dalam berbagai bidang, termasuk pertahanan. Meski pada akhirnya Indonesia batal membeli jet tempur Su-35 Rusia karena adanya ancaman sanksi CATSA dari Amerika Serikat.
TNI Angkatan Udara pun rupanya sudah sejak lama menjadi operator Su-27 dan Su-30. TNI Angkatan Udara Indonesia yang selama ini diperkuat dengan 72 pesawat tempur, termasuk 33 F-16, 5 S-27, 11 Su-30, dan 23 Hawk 200. Tak cuma dalam hal pembelian, Indonesia rupanya harus berurusan dengan Rusia soal perawatan jet tempur Su-27 dan Su-30 yang jadi armada tempur TNI Angkatan Udara kita. Baru-baru ini juga dilaksanakan kegiatan pre-shipment chaff untuk pesawat Sukhoi Indonesia di Moskow. Kegiatan inti ini dilaksanakan di Sergiev Posad, di mana delegasi TNI Angkatan Udara dipimpin oleh Kolonel Kal Herianto. Hadir pula pada acara tersebut atas Pertahanan RI Moskow. Chaff dalam dunia militer adalah alat pertahanan anti radar dan peluru kendali. Serpihan chaff yang berbentuk potongan tipis aluminium foil, serat campuran kaca logam, atau plastik yang mengkilap disebarkan kendaraan militer untuk mengelabui sistem pemandu pada peluru kendali berpemandu radar. Waduh guys. Chaff pada dasarnya adalah upaya dari kapal perang atau pesawat tempur dalam menghadapi ancaman rudal atau calon rudal musuh. Chaff sendiri punya istilah-istilah, yaitu confuse adalah untuk membingungkan operator radar lawan dengan false spot. Kemudian distraction adalah untuk mengacaukan sasaran rudal sehingga rudal tidak bisa homing. Dan seduction adalah untuk memancing rudal lawan agar ke sasaran yang tidak sesungguhnya. Sementara yang physical chaff itu ialah seduction ini, atau disebut juga flare. Dikutip dari lemhanas.co.id, TNI Angkatan Udara dianggap perlu mengajukan peralatan chaff dan flare yang dimiliki oleh pesawat tempur TNI Angkatan Udara saat ini, termasuk Sukhoi. Chaff ini nantinya dilengkapi dengan cartridge agar pada saat pertempuran udara mampu mengelabui rudal yang dilepaskan oleh lawan dengan cara mengeluarkan chaff jika rudal yang dilepaskan menggunakan guide sistem radar, serta mengeluarkan flare jika rudal yang dilepaskan menggunakan guide inframerah. Baik rudal yang dilepas dari pesawat tempur maupun yang dilepas dari peluru kendali dari darat ke udara. TNI Angkatan Udara sendiri telah berhasil menguji fungsi flare yang digunakan sebagai pengecoh rudal lawan dalam suatu pertempuran udara. Pengujian ini menggunakan pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang dioperasikan Skadron Udara 11 Wing 5 Lanut Sultan Hasanuddin. TNI Angkatan Udara melaksanakan pengujian untuk melihat dan memastikan jika flare yang akan digunakan dapat berfungsi dengan baik dan aman sesuai kegunaannya dalam pertempuran udara, kata Dan Lanut di Shelter Skadron Udara 11. Kemudian dalam pelaksanaannya, Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 yang diterbangkan dan Skadron Udara 11 sukses melepas sejumlah 30 flare yang disaksikan para pejabat Lanut Sultan Hasanuddin serta tim dari Mabes AU. Secara visual, seluruh flare yang dipasang di pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30 berhasil dilepaskan dan berfungsi dengan sempurna. Sementara itu, pelaksanaan uji coba penggunaan chaff dan flare pada 2 unit pesawat tempur Hawk 100 atau 200 dan 2 unit pesawat tempur F-16 berjalan dengan sukses dan aman. Hal ini bisa terlihat pada saat 4 pesawat tempur kebanggaan TNI Angkatan Udara tersebut sukses merilis chaff dan flare yang terpasang di bagian belakang pesawat. Sahabat King Narto, semoga alutsista Indonesia makin berjaya
dan Indonesia kembali menjadi macan Asia bahkan dunia. Ingat, macan itu tidak main slot judi atau joget-joget TikTok, Aduh, guys. tetapi mengaum dan bekerja keras. Hurrah! Naruto. Testing. Guys, wow, rupa-rupanya kalau kita tengok judul video TNI Angkatan Udara di Indonesia bikin Rusia kirim hal penting buat pertahanan di Indonesia. Khususnya kalau kita tengok untuk pertahanan Kementerian Pertahanan di Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Betul lah guys, sebenarnya kalau kita tengok hubungan di antara Indonesia bersama dengan Rusia, memang pun kalau kita tengok banyak video aku sebelum ni, memang aku katakan hubungan di antara Indonesia dengan Rusia ini sudah terjalin sejak dulu dan sampailah sekarang, dan hubungan itu masih dijaga guys, masih dijaga dengan baik dengan melaksanakan beberapa hubungan di dalam ekonomi, di dalam hubungan ketenteraan, dan banyak lagi hubungan-hubungan di antara Indonesia bersama dengan Rusia diteruskan sehinggalah pada kali ini. Dan kalau kita tengok, walaupun beberapa tahun yang lepas, setahun 2 tahun yang lepas, di mana Indonesia ingin membeli Sukhoi daripada Rusia tetapi tidak berjaya. Tetapi kalau kita tengok senarai alutsista Indonesia, masih ada pesawat tempur ataupun alutsista daripada Rusia, iaitu Sukhoi 27 dan juga Sukhoi 30. Jadi segala maintenance Sukhoi 27 dan juga Sukhoi 30 masih lagi menerima maintenance sepenuhnya daripada Rusia. Jadi pasal itulah kalau kita tengok TNI Angkatan Udara bikin Rusia kirim hal penting buat pertahanan di Indonesia. Rupa-rupanya sebab ni guys. Sebab kalau kita tengok segala teknologi, segala sistem yang ada di dalam Su-27 dan juga Su-30 Sukhoi daripada Rusia masih lagi memberi sistem yang terkini untuk pesawat tempur itu 27 dan juga 30. Jadi sebab itulah kalau kita tengok pihak pertahanan di Rusia masih lagi membuat kerjasama bersama dengan Indonesia dalam mengemaskini sistem update yang terkini untuk pesawat tempur Su-27 dan juga 30. Jadi kalau kita tengok pada baru-baru ini, pihak TNI Angkatan Udara di Indonesia telah melakukan satu uji kaji untuk melaksanakan ataupun untuk melakukan satu uji kaji sejauh mana dikatakan flare yang digunakan untuk pesawat tempur 27 dan juga 30 itu boleh pergi ataupun lebih dikenali sebagai rudal. Di mana kalau kita tengok tadi, sistem yang telah pun diberi oleh negara Rusia kepada Indonesia, di mana kalau kita tengok pesawat tempur Su-27 dan juga Su-30 tu, di mana setelah di-install dan juga kita dapat nampak flare. Flare itu adalah satu rudal yang mampu untuk menembak mana-mana rudal, dan kita dapat nampak flare yang dilepaskan oleh Su-27 dan juga 30. Itulah yang dikatakan update yang terkini yang diberi pihak Rusia kepada Indonesia guys. Wow, kali ini guys, pihak Indonesia khususnya untuk pertahanan di Indonesia, TNI Angkatan Udara telah menerima satu lagi sistem yang terbaru khususnya untuk Su-27 dan juga Su-30 daripada Rusia guys. Mantap lah. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.